Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang hebat sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Meskipun kita sedang dilanda cuaca kemarau yang panjang dan cuaca yang sangat panas, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, pada kesempatan kali ini mohon maaf, saya berada di depan ini bukan semata-mata ingin menggurui Bapak dan Ibu hebat semuanya, tetapi di sini saya akan berbagi ilmu mengenai diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, apakah tahu apa itu budaya positif? Budaya itu apa? Kebiasaan. Berarti budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang ada di sekolah. Budaya positif ini, konsep intinya terdiri dari beberapa jenis. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Untuk selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah salah paham. Nah, kita sering salah paham mengenai teori kontrol. Contohnya, ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya tidak ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang selanjutnya, ini pengertian dari disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau juga ancaman dan hukuman. Nah, biasanya kalau siswa yang diberi reward akan ketergantungan. Jadi setiap siswa yang misalnya siapa yang bisa mengerjakan nanti ibu kasih sesuatu. Nah, itu memang berdampak baik, tapi berdampak baiknya tidak secara lama, hanya sebentar saja. Selanjutnya, sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini merupakan nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan universal ini ada berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang sering kita ketahui di setiap sekolah. Selanjutnya, menurut IGO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya misalnya peserta didik melakukan suatu kesalahan di sekolah, nah itu berarti mereka itu ada kebutuhan yang belum mereka
penuhi. Beberapa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, contohnya adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Seperti contoh misalnya ada satu siswa di kelas, dia itu tidak diajak oleh temannya. Nah, dia itu marah. Mengapa marah? Karena dia itu tidak mendapatkan kebutuhan dasar bagian yang nomor 2, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya orang lain berkelompok dengan teman-temannya, dia tidak, berarti dia itu tidak memiliki kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kepemimpinan, berprestasi, dan diskusi yang didengar. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang paling benar, yang bagus. Nah, selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh tadi misalnya siswa masuk ke kelas itu pukul 7.20. Mereka datang 7.15 agar tidak dihukum oleh guru. Berarti itu motivasinya ekstrinsik. Nah, itu memang benar, tidak apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan itu akan menimbulkan hal yang negatif. Jadi kalau misalnya sudah tumbuh dari diri mereka sendiri bahwa mereka itu sadar bahwa harus datang tepat waktu, berarti itu adalah motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau misalnya ada siswa memainkan handphone atau bermain game saat kita sedang menerangkan di depan, kita kan tiba-tiba pasti marah dan memberikan hukuman. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini bisa kita akui sama-sama. Kita itu sering berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi jika mereka melakukan kesalahan, kita menyuruh mereka menghormat bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh dari penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi setelah siswa diberi tahu kata-kata itu oleh kita, siswa itu akan merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini seperti teman. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini posisi manajer itu posisi yang paling bagus kita lakukan jika anak melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Seperti itu. Jadi, jika anak memiliki masalah, kita tidak langsung menjudge bahwa anak itu salah. Kita harus tanya terlebih dahulu alasannya apa. Pasti mereka melakukan hal tersebut karena ada alasannya. Lalu dicari solusinya bersama-sama dan apakah itu termasuk kepada keyakinan kelas yang disepakati atau tidak. Nah, sekarang kita analisis bersama-sama untuk kalimat yang pertama. Termasuk kepada posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, kamu lari mengelilingi lapangan 3 putaran. Hukum. Ya, penghukum. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua,
Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Teman. Iya, benar. Posisi kontrol teman. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, manajer. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Rasa bersalah ya? Apa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak Pemantau. mengerjakan tugas. Pemantau. Iya, pemantau. Jadi Ibu dan Bapak sudah paham posisi kontrol apa yang kita lakukan kepada siswa. Tapi memang biasanya saya pun seperti itu, jika anak mau melakukan kesalahan, otomatis kita itu biasanya menyalahkan dan memberikan hukuman. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki dan berubah ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi sebagai posisi manajer. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah, sebaiknya kita itu misalnya diberi sebagai wali kelas, nah kita itu harus menyusun kesepakatan kelas dengan siswa-siswa kita. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, atau semua warga kelas dan sekolah dilibatkan. Contohnya, misalnya dari kalimat negatifnya itu, siswa tidak boleh datang terlambat, diubah menjadi kalimat positif, siswa datang ke sekolah tepat waktu. Jadi itu harus disepakati bersama oleh wali kelas dan siswanya. Lalu setelah selesai membuat keyakinan kelas, itu ditempel menggunakan kertas warna-warni agar mudah diingat, dan kalimatnya juga harus pendek atau sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Jadi kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, tadi kita tanya alasannya mengapa, kita cari solusinya bersama, dan nanti di akhir kita ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah dia anggap. Selanjutnya, ini segitiga restitusi yang tadi kita posisi 5 kontrol yang harus kita miliki itu seharusnya kan sebagai manajer. Nah, manajer itu melakukan ini segitiga restitusi. Merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini untuk menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya, contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi siswa itu tidak langsung kita salahkan, tapi kita validasi dulu atau kita stabilkan dulu identitasnya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Contohnya misal ada siswa yang marah karena hasil ujiannya dicontek. Dia itu marah menggebrak meja, misalnya memaki-maki temannya karena mereka itu kesal hasil ujiannya dicontek. Kita paham tidak alasannya? Paham ya? Nah, itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan, misalnya. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah bisa menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian mungkin pemaparan budaya positif dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari pada minggu kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat berubah ke arah yang lebih baik dalam menuntun siswa kita
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, meskipun sekarang kita sedang dilanda cuacanya sangat panas, kita masih diberi kesehatan untuk dapat belajar di kelas. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebelumnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ibu sudah mempersiapkan ini. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, peraturan atau peraturan sekolah ya. Peraturan di sekolah kita apa saja yang kalian ingat? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat. Bagaimana kalau kalian datang terlambat? Nah, sanksi sebelum kalian masuk ke kelas, kalian harus datang terlebih dahulu ke meja tiket. Nah, itu contohnya. Contoh lain misalnya, bagaimana jika kalian sedang melaksanakan ulangan atau ujian, terus ada teman kalian yang mencontek, bagaimana perasaan kalian? Iya, merasa marah dan merasa tidak adil karena kalian sudah capek-capek menghafal di rumah, mengerjakan dengan baik, tapi hasil kalian dicontek oleh teman kalian. Berarti keyakinan kelas yang harus kita buat itu adalah tidak boleh. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat menggunakan kalimat positif. Contohnya tadi, kita tidak boleh mencontek, itu kan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh mencontek saat mengerjakan tugas. Tadi tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Berarti kalimat positifnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Paham ya? Sekarang ibu memiliki sticky note. Ibu akan membagikannya satu persatu. Lalu kalian isi masing-masing satu. Setelah kalian isi, kalian tempel di papan tulis. Jangan dulu ditempel di sini ya. Nanti setelah ibu eliminasi baru ibu tempel di kertas ini. Paham? Kalian sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Kita kelompokkan terlebih dahulu ya, yang sama saling peduli antar sesama teman, saling menghargai sesama teman, sama ya, bersama, menjaga adab, sama tidak dengan yang tadi? Tidak ada ya. Tidak membuli sesama teman, ini sama ya, saling menghargai. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menutup pintu dan membaca saat masuk kelas. Membaca apa? Ketika jam pelajaran dimulai tidak boleh berisik. Berarti terhadap ya. Jadi menjaga adab itu tidak kepada sama teman saja, tapi juga kepada guru. Melaksanakan tugas piket berarti menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya bersama. Saling rukun, ini ya, saling menghargai. Saling terbuka satu sama lain. Saling menghargai, maksudnya saling menghargai. Jangan memakai make up secara berlebihan. Berarti ini ada. Hargai.
bekerja sama menjaga kebersihan kelas, harus membuang sampah pada tempatnya, harus datang tepat waktu, tepat waktu dan aktif di kelas, saling tolong menolong, memperhatikan guru saat sedang mengajar. Berarti ada 5 ya. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah saling menghargai. Kita pilih bersama-sama. Dari 6 ini, dari 7 ya, 7 kalimat ini kita ambil 1. Saling tolong menolong, saling menghargai, saling terbuka satu sama lain, saling peduli antar sesama teman, saling menghargai sesama teman, tidak membuli sesama teman, saling rukun. Mana yang diambil? Saling peduli antar sesama teman. Yang selanjutnya, memperhatikan guru saat sedang mengajar, jangan memakai make up secara berlebihan, menjaga adab sesama teman, ketika jam pelajaran dimulai tidak boleh berisik. Yang mana? Ini ya, menjaga adab, tetapi nanti kita tambah kalimatnya tidak hanya sesama teman, tapi juga dengan guru. Selanjutnya ini mengetuk pintu dan membaca salam saat masuk kelas. Ini sebenarnya masuknya ke mana? Ke arah. Yang ini tepat waktu dan aktif di kelas, harus datang tepat waktu. Tepat waktu dan aktif di kelas. Selanjutnya, harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melaksanakan tugas piket, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, kita sudah meyakini keyakinan kelas kita secara bersama. Yang pertama adalah saling peduli antar sesama teman. Yang kedua, menjaga adab sesama teman. Nah, ini nanti ditambah ya, tidak hanya sama teman tapi juga kepada guru. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu, mentaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tepat waktu dan aktif di sekolah. Yang terakhir adalah mengikuti jam pelajaran dengan ceria. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Semoga kita dapat mentaatinya dan seraya melaksanakannya. Nanti ini ibu tempel di belakang. Kalian harus tetap ingat, dan jika kalian melanggar keyakinan kelas ini, kalian harus bisa memperbaikinya. Paham? Demikian pembuatan keyakinan kelas kita. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanelis Maya. Saya dari kelas 11 MPLBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Septiani dari kelas 11 MPLBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesrina Jurmuna dari kelas 11 MPLBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Budianti dari kelas 11 MPLBA. Sangat senang. Bahagia sekali. Menyenangkan. Saya merasa sangat senang. Ya, sangat penting. Penting sekali. Penting sekali.
karena kita dapat menghargai orang lain. Menjadi lebih disiplin. Kita dapat menaati peraturan agar lebih bertanggung jawab.